Hai everyone, hari ini kita benar-benar harus tutorial dulu tentang alat-alat krusial yang kita butuhkan sebelum kita ke tutorial tentang wet on wet teknik yang akan kita pakai, karena di next teknik kita benar-benar bakalan basah-basahan beneran dan ngelukis pakai watercolor beneran. Ya, yang kemarin juga udah beneran sih, tapi yang ini lebih basah lagi. Bener-bener kita harus basah ya kan kalau pas lukis watercolor. Nah, ini ada 3 kertas ya yang udah ada, yang seadanya yang dipunya di rumah. Nah, ini pertama adalah Canson. Nah, ini kenapa Mimin tunjuk-tunjuk daerah 300 GSM-nya atau ketebalan kertasnya. Jadi GSM itu adalah gram per square meter. Itu adalah satuan berat kertas per meter. Jadi ini ya satu satuan kertas. Nah, karena nih ini adalah contoh ada teknik basah yang di gambaran Mimin sebelah pojok di pundaknya itu adalah apa ya, ada motif dari teknik basah-basahan, teknik wet on wet. Nah, itu tadi Cansonnya 300 GSM. Tadi kita balik lagi, nah ini juga sama Arto, ini juga 300 GSM. Kenapa saya selalu mention tentang 300 GSM? Karena emang minimal banget kita mau gambar basah-basahan tuh kita harus pegang kertas ukuran 300 GSM. Nah, ini ukuran yang A4 ya, tadi yang ukuran A3-nya. Nah, apapun ukuran kertasnya terserah kalian mau bikin, tapi yang jelas beratnya tuh 300 GSM karena ada banyak kertas yang beratnya tuh beda-beda. Karena juga kalian bener-bener harus perhatikan itu minimal 300 GSM. Kalau Mimin saranin ya, bisa nggak sih nggak 300 GSM? Ya sebenarnya bisa, tapi kayak bakalan kesulitan banget lah ininya gitu, karena bener-bener akan trouble, nanti akan melengkung dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini Hanan mulai ya. Nah, ini juga kertas yang saya pakai. Nah, Hanan mulai itu ada pack kertas yang jadi kayak trial gitu loh. Trial di situ ada beberapa. Nah, yang Hanan mulai ini tuh ada beberapa tipe kertas dari yang 200 GSM sampai 600 GSM. Nah, ini ukurannya tuh A5, sekitar A5 lebih dikit kan. Nah, terus iya, ini tuh kertasnya tuh jadi kayak ada buku kertas watercolor, tapi kayak dia tuh ada yang ngasih beberapa kali ukuran ketebalan kertas yang berbeda-beda, dan kan bisa coba bedanya kalian ngelukis di kertas yang tebalnya 200 GSM sampai 600 GSM. Jadi emang mantep banget sih, makin banyak porsi GSM-nya itu makin mantap. Jadi belum tentu yang tipis itu GSM-nya rendah ya, atau yang tebal tuh GSM-nya tinggi, tapi kebanyakan emang yang tebal tuh GSM-nya tinggi. Dan paling gampang kita secara awam ngelihat makin tebal makin bagus, karena kemungkinan GSM-nya lebih tinggi, walaupun itu belum tentu. Jadi kayak standarnya tuh GSM-nya, bukan ketebalan atau ketipisannya, walaupun itu tuh berpengaruh gitu. Nah gitu, jadi intinya besok kita bahas lebih detail, tapi masalah kertas adalah ketebalannya. Make sure itu 300 GSM atau ya ketebalannya segitulah. Apapun mereknya kalian boleh pilih di mana aja, mau pakai Hanan mulai, mau pakai Arto, mau pakai Canson, oke, dan sebagainya. Oke ya, ini Mimin udah mengeluarkan yang lain, yaitu Mas Kuas. Oke, karena kertas sudah clear ya apa yang kita butuhkan. Nah, terus ini kita balik tentang ke yang kedua, yaitu kuas. Jadi bisa nggak sih kita pakai kuas sembarangan dalam bikin watercolor? Jawabannya tuh pokoknya watercolor tuh butuh kuas yang halus, butuh banget kuas yang halus. Makanya minimal kalian pakai kuas sintetis yang nilon, atau bisa lebih bagus lagi sih kalau sintetis yang patiruan yang lebih bagus lagi, bukan yang benar-benar nilon tapi kayak
yang bener-bener nilon yang lebih bagus gitu. Nah, intinya bener-bener harus kuas yang halus karena kita akan main air. Kenapa? Karena yang paling krusial dari kuas itu adalah apakah kuas itu bisa seberapa nyerap airnya sih ketika kita main air gitu. Makanya kalau kuas kasar itu kebanyakan tuh kan kayak dia dari bahan yang kaku dan sangat-sangat ini ya nggak menyerap air. Nah itu jelek banget buat gambar cat air karena kita akan mainan air gitu. Jadi kita jadi pengendali air ya kan gitu. Nah inilah contoh-contoh ukurannya ya, kalian bisa terserah mau cari merek apa aja. Ukurannya saran Mimin adalah disesuaikan dengan ukuran kertas. Kalau kalian biasa gambar pakai kertas yang gede, carilah kuas yang ukuran gede. Biasa pakai kertas yang kecil, carilah kuas yang lebih kecil. Nah, apa sih kualitas yang perlu kita punya dari kuas itu ya kan? Yaitu adalah nih ada dua yang pegang. Pertama yang di kiri itu kuas Winsor & Newton. Ini kuas pure squirrel atau kuas dari bulu hewan asli atau bulu tupai asli. Ini bener-bener dari bulu ekor tupai ya, bulunya bisa macam-macam sih kalau dari bulu hewan yang asli. Nah yang satu lagi adalah kuas Van Gogh yang tiruan nilon. Ini ukurannya nggak begitu sama sih, tapi kayak karena nggak beda jauh ya ukurannya tuh, nggak segitu-gitunya. Jadi kita coba untuk bandingkan gitu. Yang pertama kualitas yang harus kita punya di watercolor adalah yang paling krusial banget adalah bagaimana si kuas ini bisa ngangkat air atau menampung air. Nah ini dia adalah peran besar kenapa kuas bulu hewan asli itu segitunya ngaruh, karena nih kita putar-putar di air ya kan, kita akan tes dia akan ngangkat air sebanyak itu sampai bisa diperes. Nih coba diperes. Nah kan bisa 1, 2, 3 sampai 5 tetesan sendiri itu tadi, kalau sampai benar-benar dia habis. Nah dia ketika kita gambar jadi kita kayak nggak perlu celup lagi. Jadi kayak kita sekali celup kita dapat air yang banyak, kita langsung bisa brush ke segala penjuru, kita langsung bisa bikin macam-macam. Dan ketika kita mau kontrol airnya kita juga tinggal agak sedikit peresin atau sedikit kayak disapuin ke pinggiran gelas. Jadi kayak intinya enak banget lah buat ngambil air gitu. Nah sedangkan kuas nilon atau tiruan ini sintetis, ini tuh dia tuh nih kita peres ya tuh cuma 1 tetes aja. Emang ini ukurannya nggak beda sih, yang kuas nilonnya tuh kayak sedikit lebih kecil tapi kayak nampung airnya tuh sedikit banget, dan itu ngaruh banget ke hasil yang kalian buat. Jadi lebih ke prosesnya sih, itu kayak juga susah, jadi juga nentuin hasilnya nanti. Nah yang ini kita yang kedua adalah kita tes lagi, selain bagaimana kuas itu harus bisa ngangkat air banyak, yang kedua tuh challenge-nya adalah kalau bisa selembut mungkin. Nah ini lihat nih, nah ini kita putar-putar di kertas, dia tuh selembut itu muter di kertas. Nah dibandingkan sama yang kuas yang ini yang sintetis tuh dia tuh kayak kaku gitu loh, lebih kaku. Jadi kita putar-putar di kertas itu kayak nah ada istilahnya tuh bandingin ini tuh yang segitunya lembut ya kalau kita penyapuin ke kertas tuh, itu juga kelihatan banget. Jadi ketika kita kuasnya itu kaku, jadi garis yang dihasilkan tuh jadi semakin kayak kelihatan kurang natural gitu. Jadi kayak kita gambar dan aliran air yang kita bikin tuh natural gitu, jadi nggak terlalu dibuat-buat gitu. Nah terus ini
Makanya kita bagus banget kalau misalnya kalian bisa punya kuas and precious girl. Nah, kekurangannya adalah kertas kuas bul asli ini memang lebih mahal, paling nggak ratusan ribu sih. Kalau kuas nilon itu ya nggak sampai lah ratusan ribu ini. Tapi ini worth it banget dan awet banget gitu ya. Kalau misal masalah standar perlindungan hewan-hewannya, Mimin yakin sih di pabrik udah dibuat sebagaimana mestinya gitu ya. Jadi kalian jangan khawatir kayak gitu ya. Itu aja ya. Bye bye.